Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel Satu Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penuh dengan makna dan penuh dengan renungan. Disantet pun Satrio Piningit tidak membalas. Namun perlu kita pahami sejak awal, pembahasan ini bukan untuk membuktikan bahwa santet benar-benar terjadi kepada seseorang, dan bukan pula untuk mengajarkan cara membalas dengan kekuatan gaib. Ini adalah sebuah kisah simbolik dan renungan kehidupan tentang seseorang yang ketika merasa disakiti, difitnah, didolimi, atau diperlakukan buruk, memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Karena terkadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu mengalahkan kemarahan di dalam diri sendiri. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan menjalani kehidupannya. Ia tidak mengganggu siapapun, ia tidak mencari musuh, dan ia hanya berusaha menjalani hidup dengan penuh dengan ketenangan. Tiba-tiba datang berbagai masalah. Ada yang membicarakannya dari belakang, ada yang memfitnah, ada yang berusaha menjatuhkan, dan ada yang merasa tidak suka melihat kehidupannya. Bahkan dalam kisah-kisah tradisional masyarakat Jawa, ada gambaran tentang seseorang yang dikirimi gangguan melalui ilmu gaib. Namun, bagaimana sikap seorang Satrio Piningit? Ia digambarkan tidak panik, ia tidak terburu-buru mencari siapa pelakunya, ia tidak mengumpulkan orang untuk melakukan pembalasan, dan ia justru semakin menenangkan dirinya. Karena ia memahami satu hal, orang yang hidup dalam kebencian akan terus mencari musuh. Sedangkan orang yang hidup dalam ketenangan tidak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun juga. Banyak orang mengira bahwa ketika seseorang tidak membalas berarti ia takut. Padahal itu semua belum tentu. Ada perbedaan besar antara tidak mampu membalas dan memilih untuk tidak membalas. Orang yang tidak mampu membalas mungkin memang tidak memiliki kekuatan, tapi orang yang memiliki kesempatan untuk membalas lalu memilih menahan diri, itulah yang menunjukkan pengendalian diri. Dalam simbol Satrio Piningit, kekuatan bukan hanya terlihat dari keberanian menghadapi musuh. Kekuatan juga terlihat dari kemampuan untuk mengatakan, "Aku tidak akan menjadi seperti orang yang menyakitiku." Kalimat itu memang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Sebab ketika kita membalas keburukan dengan keburukan juga, rantai keburukan tidak pernah berhenti. Satu orang menyakiti, kita langsung membalas. Dia membalas lagi, kita membalas lagi. Akhirnya tidak ada yang benar-benar menang, dan yang ada hanyalah dua orang yang sama-sama kehilangan ketenangan. Dalam berbagai kisah dan tafsir budaya, Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak berbicara. Ia tidak sibuk menunjukkan siapa dirinya, ia tidak mencari pengakuan, dan ia tidak perlu berteriak kepada dunia bahwa dirinya benar, karena seseorang yang benar-benar yakin dengan jalan hidupnya tidak selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain.
Ketika disakiti, ia lebih memilih diam. Ketika difitnah, ia tetap berjalan. Ketika dihina, ia tidak kehilangan kendali. Dan ketika menghadapi sesuatu yang dianggap sebagai gangguan, ia memilih memperkuat batinnya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan sebuah ketenangan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Satrio Piningit tidak membalas? Karena ada satu hukum kehidupan yang sebenarnya sangat sederhana. Apa yang kita pelihara di dalam hati akan membentuk diri kita. Jika setiap hari kita memelihara dendam, kita akan menjadi manusia yang penuh dengan dendam. Jika kita hidup hari ini kita memelihara kemarahan, hidup kita akan dipenuhi kemarahan. Tetapi jika belajar memelihara ketenangan, perlahan kita menjadi manusia yang tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Inilah pelajaran penting dari tema Satrio Piningit, bukan tentang siapa yang memiliki kekuatan gaib paling besar, tetapi tentang siapa yang memiliki pengendalian diri paling kuat, sebab sangat mudah membalas ketika ia sedang marah. Yang sulit adalah tetap tenang ketika hati sedang terluka. Ada orang yang sengaja memancing emosi. Mereka ingin melihat kita marah, mereka ingin melihat kita kehilangan kendali, dan mereka ingin melihat kita melakukan kesalahan. Mengapa demikian? Karena ketika orang lain berhasil membuat kita kehilangan kendali, sebenarnya ia sudah berhasil menguasai pikiran kita. Maka Satrio Piningit dalam simbol ini justru memilih sebaliknya. Semakin banyak tekanan, semakin tenang. Semakin banyak provokasi, semakin banyak diam. Semakin banyak orang berbicara, semakin ia fokus kepada jalannya sendiri. Karena bukan tidak peduli, tetapi karena ia memahami bahwa tidak semua suara harus segera dijawab. Tidak semua tuduhan harus dilawan, dan tidak semua musuh harus dihadapi dengan cara yang sama. Sahabat satu Nusantara, jika seseorang berbuat buruk kepada kita, jangan langsung berpikir bagaimana cara membalasnya. Berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran, dan tanyakan kepada diri sendiri, kalau aku membalasnya, apakah hidupku akan lebih baik? Jika jawabannya tidak, maka mengapa harus dilakukan? Kita boleh melindungi diri, kita boleh menjauh dari orang yang berbahaya, dan kita boleh mencari bantuan ketika benar-benar mengalami ancaman atau tindakan kriminal. Tetapi melindungi diri sendiri berbeda dengan melakukan pembalasan. Ada kalanya tindakan terbaik adalah meninggalkan tempat yang penuh konflik. Ada kalanya tindakan terbaik adalah memutus hubungan yang tidak sehat. Ada kalanya tindakan terbaik adalah menyerahkan persoalan kepada hukum yang berlaku. Dan ada kalanya tindakan terbaik hanyalah diam dan melanjutkan kehidupan. Jika kita mengambil Satrio Piningit sebagai simbol kepemimpinan atau manusia yang memiliki kebijaksanaan tinggi, maka ia tidak mungkin menjadi dendam sebagai pusat kehidupannya. Sebab seseorang yang memiliki tujuan besar tidak akan menghabiskan seluruh waktunya untuk membalas orang-orang yang menyakitinya. Ia akan berkata, biarkan waktu yang akan membuktikan. Karena hidup terlalu berharga jika hanya digunakan untuk memikirkan siapa yang membenci kita. Ada keluarga yang harus kita bahagiakan, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, ada cita-cita yang harus kita kejar, dan ada kehidupan yang harus kita bangun. Maka
Jangan biarkan satu orang yang membenci kita menghancurkan ketenangan yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ketenangan bukan berarti kita membiarkan diri diinjak. Ketenangan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa dikuasai emosi. Ketika hati tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika pikiran jernih, kita bisa melihat mana yang harus dihadapi dan mana yang harus ditinggalkan. Inilah mengapa manusia yang sering terlihat berbeda. Ia tidak mudah terpancing. Ia tidak mudah percaya pada provokasi. Ia tidak langsung menuduh. Ia tidak berburu-buru mengambil keputusan, dan ia tidak membalas sesuatu yang bahkan belum tentu benar. Dalam kehidupan nyata, seseorang terkadang merasa mengalami gangguan, ketakutan, tekanan, atau kejadian yang sulit dijelaskan. Jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa penyebabnya pasti adalah santet atau hal gaib. Periksa terlebih dahulu hal-hal yang bisa diperiksa secara nyata. Jaga kesehatan, jaga kondisi pikiran, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan jika ada ancaman nyata, cari bantuan yang tepat. Dan bagi yang memiliki keyakinan agama, mendekatkan diri kepada Tuhan dapat menjadi bagian dari ikhtiar batin. Yang terpenting, jangan sampai ketakutan membuat kita melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ada perbedaan antara diam karena menyerah dan diam karena sadar. Orang yang menyerah akan berkata, "Aku tidak mampu." Tetapi orang yang sadar, ia akan berkata, "Aku mampu membalas, tetapi aku memilih tidak melakukannya." Inilah tingkat kedewasaan yang berbeda, karena ketika kita sudah mampu mengendalikan emosi, kita tidak lagi diperbudak oleh sebuah keadaan. Orang lain boleh marah, orang lain boleh menghina, dan orang lain juga boleh memfitnah. Tetapi kita tetap memiliki pilihan. Kita bisa memilih bagaimana merespon, dan terkadang respon terbaik adalah tidak memberikan respon apapun kepada orang yang menyakiti kita. Jika seseorang mengatakan kita buruk, tidak perlu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Teruslah berbuat baik jika seseorang mengatakan kita gagal. Teruslah memperbaiki jika seseorang meremehkan. Teruslah bekerja jika seseorang mencoba menjatuhkan. Bangkitlah kembali, karena pada akhirnya waktu akan memperlihatkan siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya berbicara. Kita tidak harus menang dalam setiap percakapan. Kita tidak harus menang dalam setiap perdebatan. Yang paling penting, kita tidak kehilangan diri sendiri. Mungkin inilah makna terdalam dari sosok Satrio Piningit dalam tema ini. Ia bukan sosok yang sibuk mencari lawan, ia adalah sosok yang menunggu waktu yang tepat. Ia tidak menggunakan kekuatan untuk memenuhi ego. Ia tidak menggunakan pengaruh untuk membalas dendam. Ia memahami bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Karena seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, sebesar apapun kekuatannya, tetap mudah dikalahkan oleh emosinya sendiri. Sahabat satu Nusantara, ada satu pesan yang sangat penting. Jangan biarkan keburukan orang lain mengubah karakter kita menjadi buruk. Jika mereka kasar, kita tidak harus menjadi kasar. Jika mereka penuh kebencian, kita tidak harus membenci. Jika mereka suka menjatuhkan, kita tidak harus menjatuhkan. Tetaplah menjadi diri kita, tetaplah menjaga hati, dan tetaplah berjalan.
Karena ketika kita mampu mempertahankan kebaikan di tengah perlakuan buruk, disitulah kemenangan sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, semua akan terungkap. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perilakunya selamanya. Orang bisa berpura-pura baik, orang bisa menyusun cerita, dan orang bisa membuat opini. Tetapi, waktu memiliki cara sendiri untuk memperlihatkan kenyataan. Karena itulah, jangan terlalu sibuk membuktikan diri. Fokuslah memperbaiki kehidupan, fokuslah membangun masa depan, fokuslah menjadi manusia yang lebih baik, dan jika ada seseorang yang memilih menyakiti kita, doakan agar ia menemukan jalan yang lebih baik. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tidak ingin membawa kebencian itu ke dalam kehidupan kita sendiri. Jadi, di santet pun dalam kisah simboliknya, Satrio Piningit memilih tidak membalas, bukan karena takut, bukan karena tidak memiliki kekuatan, tetapi karena ia memahami bahwa pembalasan hanya akan memperpanjang lingkaran keburukan. Ia memilih tenang, ia memilih menjaga hati, ia memilih memperbaiki diri, dan ia memilih menyerahkan sesuatu yang berada di luar kendalinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta ia terus berjalan, karena terkadang diam adalah jawabannya, kesabaran adalah kekuatan, ketenangan adalah suatu kemenangan, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan adalah bentuk kemenangan atas diri sendiri. Jika hari ini ada seseorang yang sedang menyakiti kita, jangan terburu-buru membalas. Tenangkan diri, jaga keluarga, jaga pikiran. Jika ada masalah nyata, selesaikan dengan cara yang benar. Dan jika sesuatu berada di luar kendali kita, belajarlah untuk melepaskannya, karena hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskan dengan sebuah kedendaman. Jangan habiskan hari-hari kita untuk memikirkan siapa yang membenci. Gunakan waktu untuk membangun diri, gunakan energi untuk bekerja, gunakan hati untuk mencintai orang-orang yang benar-benar menghargai kita, dan gunakan ketenangan untuk menghadapi dunia. Mungkin inilah makna yang paling dalam dari sosok Satrio Piningit. Bukan manusia yang paling keras membalas, tetapi manusia yang paling kuat menahan dirinya ketika memiliki alasan untuk membalas. Semoga kita semua diberi hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian tanpa kehilangan kebaikan di dalam diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari satu Nusantara. Tetap tenang, tetap berjalan, jangan membalas keburukan dengan keburukan.